Halo teman-teman, perkenalkan saya Nimadi Hayratdana Laksmi, mahasiswi dari program studi Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Udayana. Di kelas Digital Society kemarin, kita menjelajahi dunia kebijakan di era digital. Nah, topik kita hari ini adalah apa itu kebijakan digital dan mengapa itu penting. Mungkin ketika kita mendengar kata kebijakan, yang terlintas di pikiran kita itu adalah undang-undang atau aturan pemerintah yang sulit dipahami. Tetapi sebenarnya kebijakan ada di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Coba teman-teman bisa ingat, apakah di rumah ada aturan seperti tidak boleh main handphone saat makan bersama, atau di kampus ada peraturan bahwa tugas harus dikumpulkan melalui e-learning sebelum tenggat waktu. Itu semua adalah bentuk kebijakan. Kebijakan pada dasarnya adalah panduan atau arahan yang membantu kita bertindak dengan lebih teratur, aman, dan bertanggung jawab. Nah, kebijakan ini bisa dikelompokkan menjadi 3 tingkatan, yaitu pertama, kebijakan pribadi. Ini adalah aturan yang kita buat untuk diri sendiri. Misalnya, membatasi waktu di media sosial hanya 1 jam per hari, atau tidak membuka email kerja setelah jam 8 malam. Kedua, kebijakan di institusi. Ini adalah aturan yang diterapkan oleh organisasi seperti kampus, perusahaan, atau sekolah. Contohnya, kampus kita punya kebijakan bahwa seluruh ujian dilakukan secara online, atau perusahaan mewajibkan penggunaan password yang kuat untuk mengakses sistem internal. Ketiga, kebijakan publik. Ini adalah aturan dibuat oleh pemerintah seperti UU ITE yang mengatur transaksi elektronik atau peraturan menteri tentang perlindungan data pribadi. Lalu, apa hubungannya dengan dunia digital? Di era serba terkoneksi seperti sekarang, kebijakan digital menjadi sangat penting. Setiap hari kita berinteraksi dengan teknologi, belanja online, menggunakan aplikasi transportasi, mengunggah konten di media sosial, hingga mengakses layanan pemerintah secara digital. Semua aktivitas ini membutuhkan aturan yang jelas agar tidak disalahgunakan. Contohnya, saat kita berbelanja di platform e-commerce seperti Tokopedia atau Shopee, ada kebijakan bahwa barang dapat dikembalikan dalam waktu 14 hari jika cacat atau tidak sesuai. Itu adalah contoh kebijakan digital yang melindungi kita sebagai konsumen. Tanpa kebijakan yang baik, dunia digital menjadi ruang rentan penyalahgunaan seperti penipuan online, kebocoran data, atau penyebaran negatif. Oleh karena itu, memahami kebijakan digital membantu kita menjadi pengguna teknologi yang lebih cerdas dan sadar hak dan kewajiban. Lalu mari kita renungkan sejenak. Apa contoh kebijakan digital yang pernah kamu temui dalam keseharianmu? Mungkin aturan dari orang tua tentang penggunaan gadget atau peraturan kampus tentang integritas akademik dalam ujian online. Dengan memahami kebijakan digital, kita tidak hanya menjadi pengguna pasif, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membangun ekosistem digital yang lebih sehat dan bertanggung jawab. Sekian informasi dari saya tentang kebijakan digital, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.